Sobat investor, berjumpa lagi di episode terbaru Dodi Bicara Investasi. Bincang-bincang investasi tiap minggu, membahas secara pelan namun pasti untuk kaya. Halo Sobat Investor, di video ini saya berencana untuk memberikan giveaway kepada para Sobat Investor yang sudah setia untuk menonton video-video saya selama ini. Di samping itu, saya akan menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan menarik dari Sobat Investor sekalian, baik di kolom komentar YouTube maupun di akun Instagram saya. Oke, seperti yang Sobat Investor ketahui, video pertama saya baru muncul sebenarnya pada 27 Oktober tahun lalu, dan sampai sekarang sudah ada hampir 6.000 subscribers. Per awal Februari lalu, channel saya sudah berhasil dimonetize, sehingga saya bisa mendapatkan penghasilan dari ads atau iklan. Nah, pada pertengahan Maret yang lalu, akun Google AdSense saya sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube, dan sekarang tinggal menunggu verifikasi PIN yang dikirimkan ke alamat saya, sehingga penghasilan saya dari Google AdSense tadi dapat ditransferkan ke rekening bank saya. Untuk itulah, menurut saya pada penghasilan pertama ini, saya akan coba dedikasikan kepada Sobat Investor. Ini adalah momen yang tepat untuk berbagi kepada para Sobat Investor sekalian. Karena channel ini tidak akan bisa ada sampai sejauh ini tanpa kalian, para Sobat Investor yang setia menonton channel ini. Jadi, terima kasih buat semua saran, kritik, komentar, usulan topik, pujian-pujian, bahkan komentar-komentar positifnya ya. Banyak dari komentar kalian yang membuat saya terharu dan semakin termotivasi untuk berbagi lagi apa yang saya ketahui tentang dunia investasi. Sekaligus saya juga memohon maaf bagi reply yang tidak terjawab karena terkadang notifikasi dari YouTube ini terlalu banyak atau mungkin tidak masuk. Oke, untuk giveaway-nya, saya sudah mengambil keputusan bahwa giveaway yang saya akan berikan kepada Sobat Investor ini akan berupa buku. Dan saya sudah berusaha untuk memilihkan buku-buku yang isinya itu sesuai dengan apa yang saya anut, dan yang pasti yang tersedia di toko buku di kota saya. Saya akan membagikan 10 buku kepada 10 Sobat Investor yang beruntung. Saya akan coba menjelaskan bagaimana aturan mainnya untuk giveaway ini. Yang pertama, saya akan mengundi pemenang dari giveaway ini secara live di IG story saya di dodi.prayogo. Saya akan mengumumkan pemenang giveaway ini di video YouTube saya dan juga di posting di IG saya pada sehari atau 2 hari setelah channel ini menyentuh angka 10.000 subscribers. Yang kedua, siapa yang berhak untuk mengikuti giveaway ini? Yang pasti semuanya tidak terkecuali, baik bagi Sobat Investor yang subscribe di channel ini maupun yang tidak subscribe pun juga berhak untuk ini. Saya tidak akan meminta Sobat Investor sekalian untuk subscribe ke channel ini. Ya kalau memang misalnya suka dan tidak mau ketinggalan video terbaru ya silahkan untuk subscribe. Tapi saya tidak mengharuskan semua yang melihat video ini untuk subscribe di channel saya. Oke, yang ketiga, bagaimana aturan main dari giveaway ini? Jadi 5 buku pertama akan saya bagikan secara random melalui aplikasi yang bernama Random Picker. Syaratnya adalah mulai dari video ini sampai video kedepannya, silahkan Sobat Investor menuliskan komentar, pertanyaan, kritik, saran, dan apapun di dalam kolom komentar di video. Nanti saya akan melakukan pengacakan dengan 2 tahap. Tahap pertama, saya akan mengacak terlebih dahulu 5 video secara random, dan saya akan mengacak 1 orang penanya yang beruntung di masing-masing video untuk mendapatkan hadiah. Sisa 5 buku. 5 buku berikutnya, saya akan bagikan kepada para penanya terbaik dari IG Story maupun di kolom komentar YouTube yang terhitung sejak video ini dipublikasikan. Jadi mulai dari video ini, video kedepannya, dan video-video seterusnya ya, saya akan melihat kira-kira mana saja 5 pertanyaan terbaik yang ada di video maupun di Q&A di Instagram. Seperti yang Sobat Investor ketahui, setiap penambahan 1000 subscriber, saya biasanya akan membuka Q&A di Insta Story, jadi Sobat Investor bisa juga bertanya di sana. By the way, kriteria penanya terbaik ini bersifat subjektif ya, jadi itu tergantung dari keputusan dari saya.
Oke, mengapa saya memilih buku sebagai hadiah, bukan HP, bukan uang, bukan voucher, dan juga sebagainya? Karena saya percaya bahwa buku adalah investasi terbaik setidaknya dalam hidup saya. Saya bisa menjadi seperti ini baik sebagai investor, sebagai YouTuber, ataupun dalam pekerjaan saya saat ini, itu karena buku-buku yang sudah saya baca. Dan saya juga sampai saat ini pun masih tetap aktif membaca buku maupun membaca artikel. Karena saya yakin dengan kita membaca buku, maka kita akan berinvestasi kepada diri kita sendiri. Dan saya harap buku-buku yang nantinya akan dibagikan kepada sobat investor itu akan berguna bagi pengetahuan sobat investor sekalian atau membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik untuk membaca sebuah buku. Oke, saya akan coba lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya akan membacakan beberapa komentar-komentar yang bagus, yang menarik dari IG story maupun dari kolom komentar di YouTube. Kok bisa semua saham itu pada turun ya Pak? Apakah ada penjelasannya? Oke, saya akan coba tampilkan suatu grafik di mana ini adalah grafik yang menunjukkan fear dan greed. Ketika fear dan greed itu seimbang, maka harganya itu cenderung akan berada di harga wajar. Tetapi ketika fear itu mendominasi, maka harga saham itu akan mengalami diskonnya. Apabila greed itu yang mendominasi, maka harga itu bisa premium dan bisa dijual jauh di atas harga wajarnya. Apakah sekarang ini sudah mentok turunnya dan masih ada further reduction? No idea, bener-bener no idea. Market timer dan technicalist itu yang mungkin lebih memiliki insight daripada saya ya. Saya tidak terlalu ambil pusing, kalau seandainya turun ya sudah, naik ya sudah. Saya fokus pada investasi rutin apabila saya ada dana. Pada sell seperti ini, bagusnya kita beli blue chip dan lupakan sampai 5 tahun. Ya, dengan catatan hanya berlaku bagi blue chip yang kualitasnya bagus dan tidaknya sobat investor harus beli beberapa jenis untuk diversifikasi. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Misalnya semua perusahaan itu evaluasinya sama, misalnya price to earning ratio sama-sama 10, price to book value sama-sama 1, emiten mana yang paling menarik? Ya, pasti emiten yang blue chip, yang memiliki market cap yang sangat tinggi, yang memiliki growth yang besar selama bertahun-tahun, return on equity-nya tinggi juga selama bertahun-tahun, dan juga market leader di industrinya. Dan juga sektornya sektor consumer goods atau banking. Ya pasti misalnya Bank BCA maupun Unilever ya, itu sudah pasti yang akan nantinya saya beli kalau seandainya semua valuasinya sama. Jika kita masih hold stock kita dalam market crash ini, apakah tindakan yang bijak? Menurut saya masih tindakan yang bijak selama yang dimiliki itu adalah yang berkualitas, bagus, dan dibeli setidak-tidaknya pada harga wajarnya ya. Kita baru akan menggunakannya 10 tahun lagi, masa baru beli 1 bulan sudah di-cut? Seandainya kita membeli saham, berarti kita punya perusahaan tersebut. Kalau kita punya usaha rintisan sendiri dan ada gonjang-ganjing sedikit, apakah mindset kita adalah langsung menjual usaha kita? Dan juga dari pengalaman Andrew Hallam, dikatakan bahwa ketika market crash ini, ketika turun, yang dia lakukan adalah dia fokusnya untuk top up ya, bukan untuk mencoba timing the market, menjual kemudian nunggu turun lagi baru beli di bawah, karena itu adalah permainan yang sangat berbahaya. Pertanyaan berikutnya, apa saat sedang minus seperti ini adalah saat yang tepat untuk menabung reksadana? Pertanyaan ini akan saya jawab dengan pertanyaan juga, apakah saat yang paling tepat membeli barang ketika ada mega sale atau ketika harganya balik normal? Sobat investor, coba pikirkan ini baik-baik. Market crash seperti ini kira-kira bisa membuat IHSG sampai 3.000 atau tidak, Pak? Bisa iya, bisa tidak. Karena saya bukan datang dari masa depan. Karena saya sendiri bukan market timer, saya sendiri juga bukan orang technical. Jadi yang saya lakukan adalah persis sama seperti yang Andrew Hallam lakukan ya. Karena saya memang belajar dari beliau. Sebagai seorang value investor, kenapa pilih saham blue chip? Masih banyak saham lapis 1 atau 2 yang undervalue. Apakah main aman? Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Warren Buffett, it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Value investing yang saya anut itu bukanlah yang tipe cigar butt investing atau mungkin lebih dikenal dengan deep value investing yang dipraktekkan oleh Benjamin Graham dan juga Buffett sebelum dia membeli Berkshire Hathaway, atau juga investor yang terkenal lain seperti Seth Klarman
yang fokus ke diskon yang sebanyak-banyaknya. Tapi versi Warren Buffett yang bertemu dengan Charlie Munger, di mana dia lebih mulai memperhatikan kualitas dari suatu perusahaan. Kenapa dalam berinvestasi kita perlu melakukan diversifikasi? Karena di dunia ini tidak ada yang pasti 100%, terutama yang tipe investasinya high risk, high return seperti saham. Diversifikasi itu mencegah agar ketika ada satu atau dua keputusan investasi kita yang salah, tidak akan berdampak secara signifikan ke total portfolio kita. Balik lagi, ini saya pelajari dari 5 kesalahan investasi saya, yaitu overconfidence bias. Kita terlalu overconfidence terhadap analisa kita. Ini untuk mencegah itu semua. Apakah kita harus menghindari saham yang simple moving average MA 100-nya crossing dengan MA 200? Jawaban saya tidak pernah menjadikan pergerakan trend, chart, candlestick, dan indikator teknikal sebagai dasar dalam saya investasi saham jangka panjang. Apakah Bapak juga melakukan trading saham? Tidak, trading saham ini sama seperti kerja. Saya juga menjelaskannya di episode kelima ya. Sama seperti trading barang lainnya, saya mau mengurangi kerjaan, bukan mau menambah kerjaan. Oke, saya akan coba bacakan juga salah satu pertanyaan dari sobat investor di YouTube. Saya ingin nanya lagi Pak Dodi, A, istilah nilai intrinsik itu sama dengan nilai wajar saham atau bukan Pak? Saya baca-baca sepertinya sama, tapi masih ragu. Oke, jawaban saya adalah nilai wajar itu adalah estimasi nilai dari suatu perusahaan dengan dua pendekatan. Perhatikan ya, dua pendekatan. Apabila kita memakai pendekatan intrinsic valuation, pendekatan dengan menggunakan pendekatan net present value dari laba yang akan datang di masa depan yang berbasis time value of money, dan itu kita jadikan nilai pada saat ini. Apabila kita memakai pendekatan relative valuation yang dengan menggunakan rasio-rasio pengali seperti price to earning ratio, price to sales ratio, price to book value, itu akan kita namakan sebagai nilai relatif dari suatu perusahaan. Yang B, untuk pembelian saham, Pak Dodi biasanya jual kapan? Saat melewati harga wajarkah ataukah ada target sendiri, misalkan berapa persen di atas harga wajar? Oke, saat harga wajar atau terkadang kurang 5-10% dari harga wajar, saya biasanya sudah mulai cicil untuk jual. Saya jarang sekali menjual saham itu satu kali jual ya. Bisa juga ada extraordinary di mana ada saham lain yang lebih murah dan lebih bagus. Saya akan jual meskipun belum sampai ke nilai wajarnya. Saya akan kasih contoh untuk tahun lalu. Dari periode 1 Januari sampai 30 Juni 2019, ini adalah record saya ya. Kalau sobat investor bisa lihat, saya berhasil membukukan profit yang terrealisasi pada 6 bulan pertama di 2019 sebesar 81 juta. Kita akan coba melihat case study untuk semen Gresik. Saya filter di sini, kemudian saya load. Saya akan coba urutkan ya. Jadi semen Gresik ini saya beli di antara 6.900 sampai 9.000 kalau tidak salah. Nah, saya pertama kali akan menjual ketika sudah mencapai harga wajarnya ya. Perkiraan saya, harga wajarnya saya memakai price to sales ratio untuk semen Gresik karena price to earning-nya itu tidak stabil. Karena ada kebijakan dari pemerintah, semen Gresik ini kan BUMN ya. Jadi diminta agar margin dari semen itu tidak terlalu tinggi. Akhirnya ya kita agak kesusahan apabila kita menilai berdasarkan price to earning saja, karena price to earning-nya jadi berbeda antara 5-10 tahun terakhir ya. Jadi saya memakai price to sales dan price to book. Dan ternyata apabila kita lihat di sini, saya pertama kali mencoba menjual itu secara bertahap, tidak akan saya jual secara full ya. Dan kalau tidak salah perhitungan saya sekitar 12-13 ribu itu adalah harga wajar dari semen Gresik. Oke, pertanyaan dari komentar di YouTube. Mungkin saat seperti ini adalah saat yang tepat, Pak, untuk menjelaskan stock quote screen saham. Karena bagi kami yang awam, namun ingin membeli saham, pasti bingung di situ, seperti bid, ask, range, offer, open. Hanya menjelaskan singkat mengenai hal tersebut bisa membantu banyak kami, Pak. Terima kasih. Dan juga ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sejenis ya. Nah, saya akan coba contohkan di sini. Kebetulan perdagangannya sudah tutup, tapi nanti akan saya tampilkan video di mana perdagangan itu sedang berjalan dan saya juga akan coba ambil cuplikan ketika saya membeli.
Tapi saya akan coba jelaskan dulu di sini. Jadi ini adalah Mirai Aset Sekuritas, di mana dia memiliki online trading yang bernama HOTS. Di sini kita bisa memilih untuk melakukan trading sendiri tanpa kita harus telepon ke broker. Opsi kedua adalah kalau seandainya memang tidak fasih dalam menggunakan online trading, sobat investor bisa request untuk memintakan broker untuk membeli. Kelemahannya adalah biasanya fee beli dan jualnya akan naik sedikit. Nah, untuk di Mirai Aset Sekuritas sendiri saya mendapatkan fee beli dan jual itu 0,15% dan 0,25% untuk jualnya. Di sini yang paling penting sebenarnya adalah di running trade. Jadi di running trade ini nanti kan ada sekumpulan transaksi yang akan terjadi di sini ya, di setiap detik ya, tidak setiap menit, tidak setiap jam, tapi setiap detik akan ada transaksi. Ini adalah kolom untuk pembelian dan penjualan, dan perhatikan di sini, ini adalah bid dan offer dari suatu saham. Nah, ini adalah kode dari saham ya, sobat investor bisa ketikkan kodenya seperti apa. Misalnya Kalbe Pharma itu adalah KLBF ya. Tinggal dimasukkan saja mau membeli saham tersebut di harga berapa. Misalnya, sobat investor ingin membeli saham Kalbe Pharma itu di harga 990, tinggal ketik di sini 990, kemudian ketik volumenya berapa, satuan itu dalam lot, satu lot itu adalah 100 lembar saham. Jadi apabila sobat investor membeli satu lot dari KLBF, mengetikkan 1 di sini, maka sobat investor akan membeli 100 lembar dikalikan 990. Tinggal tekan send dan klik. Maka nanti kalau sudah buka ya perdagangannya, ketika saya tekan send misalnya di sini, maka angka 1 ini akan masuk ke dalam bid volume. Jadi bid volume akan menjadi 32.130. Nah, bagaimana caranya harga saham itu naik atau turun? Harga saham itu naik atau turun tergantung dari transaksi terakhir. Misalnya, pada akhir perdagangan dia ditutup di harga 995, alasannya adalah karena transaksi terakhir itu beli jual itu berada di angka 995. Nah, apabila sobat investor masukkan 990 dan dari awal perdagangan sampai akhir perdagangan tidak ada yang menjual di harga 990, maka ya bidnya dari sobat investor tidak akan terpilih. Apabila seandainya sobat investor ingin membeli tapi tidak mau menunggu, ya langsung sobat investor masukkan aja misalnya 1000 di sini. Jadi yang sedang tersedia untuk dibeli itu adalah 83. Yang sebelah kiri adalah bid, yang bid ini adalah mengantri untuk membeli. Jadi siapa yang mau menjual, misalnya mau menjual cepat, ya tinggal masukkan saja di 995. Untuk pemilihan dari broker atau sekuritas sendiri, ini juga pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya. Kalau saya memakai Mirai, ada beberapa yang memiliki pengalaman baik memakai Indo Premier, Mandiri Sekuritas, dan BNI Sekuritas. Jadi silakan sobat investor cek saja yang di kota sobat investor mana yang tersedia atau available. Saya sendiri memang tidak pernah mencoba itu semua ya. Yang saya pernah coba dari awal 2013 sampai sekarang adalah Mirai. Oke sobat investor, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk menuliskan komentar di video ini dan video selanjutnya, sampai nantinya akan ditutup ketika subscriber saya menyentuh 10.000, dan saya sudah tidak sabar untuk membagikan atau mengumumkan pemenang dari giveaway ini. Semoga giveaway ini bisa menjadi suatu hal yang memacu sobat investor agar menanamkan kebudayaan membaca dan bentuk ucapan terima kasih saya atas kontribusi sobat investor selama ini ke channel Dodi Bicara Investasi. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Apabila ada pertanyaan, sobat investor bisa tulis di kolom komentar, dan apabila ada pertanyaan pribadi, sobat investor juga bisa kirimkan melalui email maupun akun Instagram saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.